Mengapa proses fotosintesis pada tumbuhan merupakan salah satu proses metabolisme? Lalu, apakah ada hubungannya antara air, cahaya, dan karbon dioksida? Halo, bersama saya Aulia di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme sel, yaitu pada topik anabolisme. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai katabolisme. Nah, pada video kali ini akan dibahas mengenai anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi pembentukan atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Proses anabolisme membutuhkan energi bebas dari lingkungannya. Contoh proses anabolisme pada makhluk hidup adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pengubahan zat-zat anorganik seperti H2 dan CO2 menjadi zat organik atau sederhana, yaitu karbohidrat atau senyawa kompleks dan menghasilkan produk sampingan O2. Fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan yang prosesnya berlangsung pada daun yang memiliki kloroplas di dalam selnya. Kloroplas ini berisi pigmen klorofil berwarna hijau sebagai syarat terjadinya fotosintesis yang menyerap cahaya. Proses fotosintesis berlangsung dalam dua tahapan, yaitu yang pertama, reaksi terang. Terjadi jika ada cahaya dan berlangsung pada membran tilakoid atau satu keping grana, di mana terdapat fotosistem sebagai penangkap cahaya yang berisi pigmen klorofil A atau B. Lalu yang kedua, reaksi gelap. Berlangsung di dalam stroma tanpa memerlukan cahaya. Reaksi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap fiksasi. Pada tahap ini CO2 berikatan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP membentuk 2 molekul 3-fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau Rubisco. Lalu selanjutnya tahap reduksi. Pada tahap ini PGA diubah menjadi DPGA 1,3-difosfogliserat dengan penambahan gugus fosfat dari ATP. Lalu NADPH mereduksi DPGA menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL. Terakhir ada tahap regenerasi. Pada tahap ini, molekul PGAL disusun ulang menjadi 3 molekul RUBP dan glukosa. Nah, itu dia pembahasan mengenai anabolisme yang terjadi pada proses fotosintesis. Gimana, sudah paham kan sekarang? Jadi, ternyata fotosintesis merupakan proses anabolisme yang merupakan bagian dari metabolisme sel. Selanjutnya, dengan adanya proses fotosintesis, tanaman dibedakan menjadi 3 macam. Apa aja sih jenisnya? Berdasarkan reaksi pengikatan CO2 dari udara, tanaman dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tanaman C3 yang merupakan tanaman yang stomatanya membuka pada siang hari dan lama. Contohnya adalah gandum, padi, kangkung, dan bayam. Lalu ada tanaman C4, merupakan tanaman yang stomatanya membuka pada siang hari, namun membuka sebentar atau sedikit terbukanya. Contohnya adalah jagung dan tebu. Lalu ada tanaman CAM, merupakan tanaman yang stomatanya membuka pada malam hari. Contohnya adalah kaktus. Nah, gimana teman-teman? Makin paham kan sekarang? Jadi, dari materi yang kita bahas tadi, kesimpulannya adalah fotosintesis merupakan salah satu contoh dari proses anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Dalam proses fotosintesis terjadi beberapa macam tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Berdasarkan reaksi pengikatan CO2, tanaman dibagi menjadi jenis tanaman C3, C4, dan CAM. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya. Tetap di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.